Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi andai taulan saudara-saudara dalam diskusi kita yang kali ini saya ingin mengangkat sebuah judul yang sering sekali masyarakat umum tidak paham dan kalangan muslim sendiri tidak mengerti, yaitu istilah sekularisme dan sekularisasi serta islami atau Islam. Itu di mana sebetulnya, supaya kita tidak mudah menuduh seorang yang menerangkan tentang kebenaran Islam dianggap Islam sekuler dan sebagainya, Islam moderat. Islam tidak mengenal itu. Terus terang aja, istilah sekuler itu diambil dari bahasa Latin, yakni seculum. Saya kebalikan, sekuler itu bahasa Latin, yakni seculum, kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi sekuler. Itu tadi, yaitu bermakna sekuler itu adalah dunia. Sekuler itu dunia atau alam raya ini yang terbentuk oleh ruang dan waktu, itu sekuler. Sehingga di dalamnya itu adalah merupakan benda-benda materi yang serba ada, apa adanya. Makanya materi dan energi itu sekuler dan sudah ada di dalam alam raya ini tadi. Bumi itu sekuler, saya secara fisik sekuler, Anda secara fisik sekuler, background di belakang saya ini sekuler, itu benda-benda sekuler namanya. Jadi dia benda-benda yang sekuler ini tadi, dia tunduk pada hukum-hukum sekuler, yaitu hukum-hukum alam raya itu sendiri. Dalam bahasa kita, dia tunduk kepada sunatullah, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu semuanya. Jadi HP yang saya pegang ini, kalau saya lepas jatuh ke bawah, HP ini sekuler. Kenapa jatuh ke bawah? Karena dia mengikuti hukum sekuler, yaitu gaya gravitasi, ditarik ke bumi ini. Jadi dengan demikian, pada dasarnya saya, Anda ini tadi, termasuk Masjid Nabawi ini, Ka'bah di Mekah, itu berada di dalam alam sekuler. Saya sholat menghadap ke kiblat, ya, kiblatnya itu timur darat, itu sekuler. Sudah paham ya, ini itu istilah dari bahasa Latinnya seperti itu. Itu serba benda. Berbeda dengan sekularisme. Sekularisme itu adalah paham atau sebuah ideologi yang dikembangkan di Barat karena terjadinya bentrok kepentingan antara kepentingan gereja pada saat itu dengan kepentingan masyarakat yang intelektualnya jalan, karena doktrin gereja demikian kuatnya mempengaruhi kebijakan politik negara-negara Barat, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang berbeda pendapat dengan gereja dicap anti agama, dan banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh dan sebagainya atas dasar doktrin gereja politik pada saat itu. Sehingga muncullah ilmuwan itu keluar dari gereja. Kita tidak perlu, ngapain kita berada di dalam gereja, Tuhan tidak nampak dan sebagainya. Dan sementara kita ini hidup di negeri sekuler. Jadi jangan sampai itu paham-paham gereja itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Sehingga banyak juga akhirnya ujung-ujungnya mereka menjadi a priori, menjadi ateis. Apa yang sudah biarkan Tuhan itu ada di dalam gereja, itu di barat seperti itu. Nah, terjadinya revolusi pencerahan. Ini sejarah supaya Anda memahamin semua. Karena kebenaran itu hanya di tangan paus pada saat itu, atau paling tidak itu pendeta-pendeta atau penguasa-penguasa gereja, sehingga dijual belikan itu yang disebut dengan surat pengampunan dan sebagainya, itu tidak masuk nalar mereka. Ya. Terjadilah sekularisme aliran yang tidak membutuhkan Tuhan. Itu catat dulu, itu kenyataan sejarah. Sementara sekularisasi itu tadi berkembang agar ya sudahlah, kalau kita mau menyembah Tuhan datang ke gereja, tapi kalau kita di dalam masyarakat, ya di dalam masyarakat dengan rujukannya sendiri-sendiri, terpisah walaupun dalam kehidupan sehari-hari mereka sepertinya berjalan paralel. Anda bisa lihat kalau ada perkawinan, datanglah ke gereja, kematian ke gereja, tapi dalam kehidupan pemerintahan dan sebagainya mereka bebas, tidak usah ada namanya fatwa daripada keagamaan. Nah, ini namanya sekularisasi. Hal yang demikian itu sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada. Islam tidak mengenal itu tadi yang namanya sekularisme dan sekularisasi, tidak ada. Tapi bahwa Islam itu diperuntukkan untuk negara atau negeri sekuler, iya. Dari mana rujukan saya? Tidak ada lain daripada surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107. Bunyinya begini, tolong Anda catat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, dalam hal ini adalah Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, alam sekuler. Nah, supaya Anda tahu, alam sekuler, rahmat kepada manusia, rahmat kepada binatang, rahmat kepada lingkungan, rahmat kepada alam background di belakang saya. Datangnya Islam itu ke sana untuk rahmat bagi itu. Jadi Islam itu untuk memang negeri yang sekuler yang kita hidupi ini. Islam itu bukan untuk di dalam kuburan, Islam itu bukan untuk negeri akhirat. Bahwasanya setelah kita menggunakan konsep Islam di dalam negeri yang sekuler ini tadi, hidup baik di dalam kubur, yaitu nikmat kubur, keselamatan di negeri akhirat, itu dampak. Itu sebagai ikutan. Kalau kita di dalam negara sekuler ini tadi, negeri sekuler ini melakukan apa yang ada rujukannya di dalam Quran. Sungguh hal yang demikian ini disampaikan di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21-nya, surat ke-106-nya. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu artinya itu benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya. Jadi konsep-konsep Quran itu memang diperuntukkan untuk negara sekuler dan ada petunjuk di dalamnya. Nah, itu dipegang dulu. Sehingga dengan demikian jangan campur adik antara sekuler, sekularisme dan sekularisasi. Nah, saya kembali kepada negara sekuler. Apa saja isi dunia sekuler itu? Tolong, bukan sekularisme, negeri sekuler, negeri yang kita hidup ini. Dunia sekuler itu isinya satu tadi adalah materi atau benda.
Yang saya duduki ini benda, sekitar saya ini benda, background saya ini benda, isinya hanya itu. Yang kedua, energi. Pada setiap benda ada energi. Itu yang dikenal. Di dalam setiap benda ada energi. Dalam HP saya yang saya pegang ini benda, ada energi. Energi bawaan ini. Kemudian yang ketiga adalah konstanta, ukuran, kecil, besar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ketetapan atau hukum yang mengikatnya. Setiap benda ada hukumnya, sehingga benda itu tetap dalam kondisi apa adanya. Dan hukum itulah yang diberikan atau dipegang teguh menjadi sebuah ketetapan yang qat'i, yang pasti. Itu pemberian ilahi. Yang kedua, bentuknya dalam dunia sekuler bisa benda padat. Nih, bangku yang saya tembangi benda padat, benda cair. Mungkin belakang saya ini benda cair, benda gas. Nih, yang jadi background saya di atas ini, atau uap. Bentuknya hanya itu. Itu benda sekuler namanya, dunia sekuler. Jenisnya bisa benda mati, benda hidup, atau interaksi antara hidup dan mati. Saya ini adalah benda sekuler, benda hidup. Bangku yang saya duduki, benda sekuler, benda mati. Terjadi interaksi antara saya dengan benda mati ini, atau terjadi interaksi antara benda hidup dengan benda hidup, saya dengan Anda, interaksi. Itulah dunia sekuler. Ukurannya bisa mikro sampai makro. Mikro, corona, mikro, makro. Ini alam galaksi di atas kita ini tadi. Itu dunia sekuler. Islam itu turun ke dunia itu, ke dunia sekuler, bukan ke kuburan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, mengelola supaya hukum-hukum Allah yang sudah qat'i, yang sudah pasti itu tidak rusak. Peruntukannya tidak rusak. Yang kedua, untuk manusianya membangun akhlak, agar supaya dengan akhlakul karimah itu tadi dia bisa berkasih sayang, dia tahu diri bahwasanya air itu diperlukan, maka jangan sampai sumber air itu dirusak atau mata air itu dibinasakan dan seterusnya. Oksigen ini diperlukan. Hanya akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang bisa mengelola alam ini tadi. Yang ketiga, agar supaya beraktivitas di jalan Allah. Silahkan Anda beraktivitas apa saja. Apakah Anda itu peribadatan langsung kepada ilahi atau peribadatan indirect di antara sesama. Yang keempat, agar supaya kita membangun peradaban yang berakhlak. Apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yang sampai sekarang masih ada, jangan kita rusak. Sudah, itu untuk pelajaran. Caranya begitu. Kalau kemudian di bumi hanguskan, kita tidak akan pernah tahu perkembangan proses peradaban. Satu contoh misalnya Borobudur, itu hasil karya nenek moyang kita. Jadi itu hasil peradaban bangsa dahulu. Ya biarkan kita pelihara sekarang menjadi bahan kajian. Banyak sekali kita bisa belajar. Jangan kemudian dilarikan. Oh, itu kan kepercayaan yang berbau kemusyrikan dan sebagainya. Itu urusan lakum dinukum waliyadin. Tapi kita di belakang ini, mari kita pelihara sebagai hasanah kekayaan peradaban bangsa itu tadi. Yang kelima, mempertahankan kebenaran. Saya nyampaikan dari waktu ke waktu dengan penuh semangat agar supaya kebenaran Islam itu tidak terduksi oleh mereka yang menyampaikan juga, tapi mengeliminir isi daripada sesungguhnya apa Al-Quran itu tadi. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah yang pertama, orang Barat tidak paham atau tidak mampu paham atau tidak mau paham dengan konsep yang disampaikan dengan Quran, karena Quran itu dianggapnya adalah seperti mereka memiliki kitab suci di masa lalu itu tadi, sama dengan kitab sucinya yaitu Bible itu tadi. Padahal yang diimani
oleh umat Islam itu bukan Bible tapi Injil. Tolong bedakan antara Bible dan Injil. Kalau Bible itu kepercayaan orang Barat, tapi di dalam Islam itu Injil, karena orang Islam mempercayai Taurat dan Injil. Itu Anda boleh buka di dalam surat ketiga Ali Imran ayat ketiga itu. Sehingga dengan demikian Injil dari Allah kepada Isa Al-Masih, insya Allah di dalam Al-Quran banyak isi-isi Injil yang masih dipelihara. Misalnya surat Maryam tentang Isa Al-Masih dan sebagainya, apalagi Taurat, banyak juga di dalam Al-Quran tetap dipelihara dan sempurnakan oleh kandungan Al-Quran. Diimanin, ya orang Barat tidak paham seperti ini sehingga menyebabkan mereka anti juga terhadap Quran. Mudah-mudahan dengan begini berubah, sehingga terjadilah, kalau Anda belajar tentang Islam, jangan di dalam pemerintahan nanti takut trauma seperti sejarah mereka. Yang kedua, cilakanya umat Islam ini telah dimakan juga sebetulnya oleh paham sekularisme dan sekularisasi. Bukan sekuler, paham sekularisme dan sekularisasi. Sudah saya sebutkan. Buktinya ini tadi, ada sekolah agama. Itu sebetulnya terjadi sekularisasi. Dahulu ada yayan, pompes, ya. Mungkin ada sekolah teologi dalam Kristen, itu oke lah kalau mereka. Tapi kalau di dalam Islam itu tadi sekularisasi sebetulnya itu. Jadi belajar tentang Islam itu berbeda dengan belajar umum. Makanya ada sekolah umum, ada sekolah agama itu. Atau sekarang terjadi dipadukan, yaitu perpaduan madrasah seperti ya belajar agama, ya belajar umum. Ini sebetulnya sudah terjadi sekularisasi. Ini pemahaman-pemahaman yang untuk saya memang agak mengejutkan. Dia satu sisi orang Islam itu takut terjadi sekularisasi, tapi pada dasarnya sudah makan sekularisasi itu tadi. Akibatnya apa? Lembaga pemerintahan tadi, karena kita belajar agama, begitu belajar yang umum itu bukan agama. Akibatnya apa? Pemerintahan banyak dikuasai non-muslim. Karena orang-orang Islam yang belajar agama ya di pondok, dia ya tidak bisa masuk ke dalam pemerintahan. Posisi mana? Kecuali mungkin bagian doa di upacara-upacara keagamaan, ya. Ini kan terjadi marginalisasi. Ini Anda bisa melihat di Indonesia itu banyak menguasai yudikatif, bahkan legislatif via parpol dan sebagainya. Umat Islamnya itu sendiri yang Muslim tidak paham terhadap sebetulnya apa misi daripada Islam di dalam dunia sekuler. Itulah yang menyebabkan yang hasil pendidikan Islam kebanyakan hanya di masjid atau doa di upacara, doa kematian dan sebagainya. Nah, solusi yang saya tawarkan, ini solusinya mudah-mudahan didengar. Kalau tidak sekarang, mudah-mudahan next generation, generasi yang akan datang akan muncul omongan saya ini. Yang pertama, mari format kembali sistem pendidikan kita. Diformat kembali kurikulumnya, fasilitasnya, cara pengajarannya, sumber daya manusianya, lembaga formalnya dan sebagainya. Mari kita format kembali. Kalau Anda tidak bisa, insya Allah saya masih dikasih kesehatan, masih cukup cara berpikir, silahkan Anda datang ke saya atau konsultasi, saya kasih kiat-kiat seperti itu. Yang kedua, tingkatkan kesadaran umat tentang masa depan yang lebih tidak menguntungkan terhadap umat Islam. Kita harus sadar, kalau cara format seperti begini, masa depan itu masih tetap tidak menguntungkan kalau kita tidak merubah cara berpikir Islaminya. Satu, selalu kekalahan politik di mana-mana.
Di negeri saja, mana mereka yang punya konsep-konsep Islami itu menang di dalam partai politik. Yang kedua, ekonomi, apalagi kedodoran. Yang ketiga, teknologi masih dipegang oleh orang-orang lain, sementara Islam tidak mengerti tentang teknologi. Anda bisa melihat Saudi Arabia kurang apa duitnya, melimpah. Akan tetapi teknologi mereka memberi. Oleh Israel saja kalah. Israel saja dengan teknologi itu tadi revolusi hijau untuk padang pasir, mereka hebat. Saya sudah nawarkan puluhan tahun yang lalu di Saudi Arabia itu, kenapa tidak menjadikan hijau padang pasirnya, sehingga dengan demikian Anda mendapatkan income, itu jadi tempat rekreasi, dharma wisata untuk jamaah haji, bukan di masjid bertebaran di situ. Kok bisa di padang pasir keluar sayur, buah-buahan dan sebagainya? Lah, teknologinya tidak dikejar, duitnya itu untuk apa? Untuk apa membuat istana-istana di Eropa? Coba tanamkan itu kepada negerinya itu sendiri. Insya Allah akan maju, sehingga akan menjadi kiblat peradaban. Apalagi informasi, sampai sekarang internet masih dikuasai orang lain. Negara mana yang mempunyai satelit? Tidak ada negara muslim, semuanya non-muslim. Dan dia akan masa datang akan lebih cilaka lagi, karena lintasan-lintasan di atmosfer itu sudah diblokir oleh negara-negara yang lebih terdahulu menguasainya itu. Kemudian kawasan dan sumber daya alam. Kita bisa melihat sekarang itu terjadi pencaplokan kawasan, bahkan negeri. Anda bisa melihat Ukraina dengan Rusia dicaplok dan sebagainya. Dan kita sudah mengalami Indonesia ini dicaplok oleh sebuah negara yang kecil, yaitu Belanda dan Jepang. Dan di masa depan mungkin pencaplokan tidak secara fisik, akan tetapi pencaplokan dari ekonomi, dari politik dan sebagainya. Sekarang saja Indonesia yang Papua yang dikuasai Amerika itu pencaplokan tambang emas di sana, ya. Dan semakin ke depan akan semakin berat. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusianya. Hendaknya kita harus cepat alih teknologi, cepat meningkatkan kesadaran bahwasanya Anda sebetulnya pada saat Anda belajar dan menguasai teknologi, iptek dan teknologi, pada saat itu Anda sedang beribadah, sehingga Anda tidak hanya doa di dalam masjid, banyak rezeki, agar supaya terima amalnya bertebaran di atas muka bumi ini tadi, melakukan eksplorasi dan penggalian-penggalian, itu juga adalah merupakan sebuah bentuk ibadah yang dengan demikian harumnya Islam itu akan tercium di dalam dunia yang sekuler ini. Saya menyampaikan kepada dunia yang sekuler, dan Anda hidup di dalam dunia yang sekuler. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi alam semesta, alam raya seisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.